Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Hanafi Destian. Saya mahasiswa Prodi PGSD Unisnu Jepara. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial membuat PPT, yang mana video ini nanti ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar komputer sekolah dasar yang diampu oleh Bu Nur Azizah MKom, di mana di sini ada syaratnya, yaitu memiliki tema yang sudah ditentukan sesuai dengan kelompoknya, terus kemudian menggunakan fitur-fitur yang ada di PPT, dan yang diwajibkan di sini kita membuat dengan slide master. Jadi kita nanti membuat tutorial PPT dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Bu Nur Azizah dalam soal UTS-nya. Mari kita buat tutorialnya. Kita sudah masuk pada PPT, karena yang diwajibkan kita menggunakan slide master, maka kita gunakan slide master, yaitu dengan mengetik view, kemudian kita pilih slide master di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kan kita akan mengatur slide master tersebut. Karena slide master di sini digunakan untuk kita mengatur sebuah layout, di mana layout tersebut kita bisa gunakan berkali-kali dengan jenis yang sama atau dengan alur yang sama. Kita edit di sini, kita hapus semuanya terlebih dahulu. Kita akan membuat seperti pelangi saja. Sebenarnya terserah kalian mau membuat seperti apa, tapi kalau saya ingin membuat seperti ini agar simple, kita beri warna dengan format, kita beri warna hijau, lalu outline-nya juga kita beri warna hijau. Kemudian kita copy 2 kali, terus kita taruh di atas, kita yang nomor 2 kita bawah, kita rubah warnanya menjadi kuning, save outline-nya juga kuning. Lalu kita send to back di sini agar dia di belakangnya hijau. Nah, kemudian yang di sini kita ganti warna merah. Outline-nya juga kita ganti warna merah. Terus kita send to back agar nantinya di belakang. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat kotak kecil-kecil yang ada di sini. Kita gunanya untuk variasi saja. Kita copy 5 kali. Kemudian kita atur tata letaknya. Oke, kita atur lagi tata letaknya. Oke, bagus. Nah, kemudian kita beri warna yang berbeda, karena ini awal jadi merah semua. Merah, kuning, hijau. Nah, kita beri warna kuning, shape-nya juga kuning. Terus nomor 3 kita beri warna hijau, shape outline-nya juga hijau. Kemudian yang ini kita beri warna biru muda, biru muda. Terus kita di sini juga beri warna biru muda. Yang terakhir kita beri warna orange saja, warna orange. Terus shape outline-nya juga orange seperti ini, dan kita blok. Kita blok semuanya, kita rata tengahkan. Sudah di tengah. Oke, kita akan buat tema seperti ini. Kita gunakan tema seperti ini. Kita atur yang kedua. Sini gunakan untuk judul. Kita gunakan slide master, insert placeholder. Terus kita gunakan teks di sini. Kemudian kita letakkan di sini.
hapus dan nanti digunakan untuk judul, atau bisa menggunakan picture di bawahnya seperti ini, atau biar nantinya ketika kita mengedit di PPT-nya langsung seperti ini. Oke, terus bagian kedua kita gunakan untuk profil. Kita bisa gunakan insert, kemudian kita gunakan kotak di sini sebagai profil. Formatnya kita ubah warnanya jadi abu-abu. Kemudian kita slide master, insert, terus picture, agar nama kita tadi. Dah, biar nantinya untuk foto presentator. Kemudian kita ke slide master lagi, kita insert teks yang digunakan untuk tanda pengenal. Nah, setelah ini kita sudah selesai di sini. Mungkin yang mau mengatur layout berikutnya boleh saja, tapi kita selesai di sini dan kita close. Kita kembali ke PPT dan kita gunakan layout yang sudah kita buat tadi untuk judul. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan mengeditnya. Oke, kita lanjutkan mengedit PPT-nya yang dengan tema yang sudah ditentukan. Temanya sudah ada di sini. Kami sudah buat temanya yaitu mengenai komputer bagi dunia pendidikan. Inilah judulnya. Bagi kita tinggal copy saja. Di sini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kita hilangkan. Kita paste di sini. Oke. Kemudian kita atur besar hurufnya terlihat. Seperti ini. Atau kita bisa memberinya warna. Kita bisa mengatur di rata tengah. Kemudian kita bisa memberikan picture di sini. Dia mengetik gambar, mengklik gambar yang ada di sini, kemudian akan muncul picture. Sudah gambar saya persiapkan di sini. Kita masukkan ini, terus kita insert. Nah, seperti ini. Di dalam komputer bagi dunia pendidikan. Gambarnya seperti ini. Itu kita bisa atur dengan format. Kita bisa gunakan ini atau ini. Atau kita bisa format sendiri dengan picture bordernya. Kita beri warna hitam. Kemudian ketebalannya kita perbesar jadi 4. Nah, kemudian kita bisa atur di sini. Kita buat menggunakan layout yang tema yang berbeda. Kita buat biru seperti ini. Nah, komputer bagi dunia pendidikan. Setelah itu kita atur animasinya di sini. Bisa menggunakan ini bagi pembukaan. Lalu kemudian kita atur ini agar animasi untuk judul ini. Kita klik custom animation, kemudian kita klik add effect di sini. Kita pilih entrance. Entrance ini untuk lajur masuknya dia. Kita gunakan fade aja. Kalau mau yang lain, di sini emphasis di sini adalah gerakan di dalam kotaknya, tapi kita tidak akan gunakan ini. Atau hit ya, kita gunakan gerakan keluarnya, tapi kita tidak gunakan di sini. Kemudian kita atur di sini, kita klik apakah keluarnya judul ini akan keluar setelah diklik
atau ikut dengan bersamaan dengan keluarnya slide, nah kita tinggal atur di sini. Kalau di sini slide or click berarti judul ini nanti akan muncul setelah diklik. Tapi ketika kita start with previous, kita akan munculkan judul ini bersamaan dengan slide-nya. Kita juga atur di sini, kita atur keluarnya. Kemudian kita atur start with previous. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat pada profil, karena tadi sudah diberi animation dan telah diberi efek pada judul dan picture yang ada di sini. Oke, kembali ke home, kita pilih kita klik enter terlebih dahulu. Kita sudah masuk ke dalam slide untuk profile. Kita klik di sini untuk foto presentatornya. Kita pilih foto presentatornya, karena yang mempresentasikan adalah saya, jadi kayak pilih foto saya sendiri. Ya. Kita klik insert, maka akan fotonya di sini. Atau kita bisa mengeditnya seperti ini dan digeser. Nah, oke, seperti itu. Dan kita juga bisa memberinya outline seperti ini. Oke. Kemudian kita klik di sini presentator. Kita bisa atur ketebalan maupun di sini besar dari tulisan di sini. Kita klik di bawahnya, klik nama kita sebagai presentator. PGSD A2 seperti ini. Nah, kita bisa atur seperti yang di slide pertama, yaitu mengenai efeknya. Kalau di sini kita tidak bisa mengatur ini karena ini sudah diatur di slide master. Jika kita ingin mengatur animation secara langsung, ya diatur di sini, atau kita bisa gunakan slide master tadi jika kita tidak ingin mengaturnya di sini. Karena sudah terlanjur, kita atur di sini saja. Untuk di sini kita bisa membuat efek. Saya suka efek fade seperti ini. Jadi dia akan muncul jika ada gambar mouse di sini. Berarti dia akan muncul ketika akan diklik. Jadi tulisan ini akan muncul ketika diklik seperti itu. Atau kita bisa mencobanya. Ini kita bisa mencobanya terlebih dahulu. Nah, jadi tulisan dan gambarnya ini muncul previous atau bersamaan dengan slide-nya. Kemudian kalau kita klik, maka akan muncul foto kita di sini. Kemudian kita klik lagi, maka akan muncul presentator, kemudian nama, kemudian NIM dan kelasnya. Seperti itu. Jadi inilah profil dari si presentator. Atau jika ingin menarik, bisa dirubah warna atau tulisan di sini dengan yang lebih menarik. Seperti kita rubah dengan warna atau font yang lebih menyala. Nah, seperti ini juga bisa, atau natural seperti tadi. Nah, itu terserah dari kalian mau yang bagaimana. Jika untuk menarik perhatian para peserta
presentasi bisa digunakan warna-warna yang menarik, terserah kalian. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Setelah kita membuat profil seperti ini, kita lanjutkan membuat rumusan masalah. Kita enter terlebih dahulu, kemudian kita rubah layoutnya seperti ini. Karena di sini rumusan masalah, jadi kita buat seperti ini, rumusan masalah. Oke, kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kalian mau seperti apa. Seperti ini sudah. Kita gunakan ini. Atau orange juga bagus kayaknya. Terserah pilihan kamu. Oke. Atau pilih yang mana, terserah kalian. Sesuka hati. Karena di sini rumusan masalah kita membuatnya seperti menu saja. Agar nanti bisa kembali lagi. Kita buat ini nanti seperti menu. Jadi di setiap bagian slide nanti kita akan beri home. Nanti akan saya jelaskan caranya. Seperti ini dulu. Seperti ini. Kita bisa copy 5 kali. Karena rumusan masalah kita ada 5, kita copy menjadi 5 kali. Oke, mantap. Kita atur. Kita ratakan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Lalu kita rubah setiap bagiannya seperti ini, orange, ini biru, ini kita rubah jadi ungu, ini kita rubah jadi hijau, dan ini kita rubah jadi orange, ungu, hitam aja kali ya. Oke. Nah, rumusan masalah ada di sini, kita tinggal copy saja. Pengertian komputer kita copy, kita pindahkan ke sini. Karena di sini belum bisa diklik, berarti kita ke textbook, kemudian dipindahkan ke sini, kemudian di copy seperti ini, seperti itu. Atau kita bisa textbook, kita pindahkan ke sini, kita bisa textbook lagi sampai yang ke 5. Jadi kita bisa memasukkan kata di sini. Kemudian kita copy dari sini lagi. Jadi kita sebelumnya sudah mempersiapkan dulu bahan yang harus kita mau jadikan PPT. Kita taruh di sini. Kita bisa blok, terus jadikan area black, bisa rubah, nggak bisa terlihat. Ini juga seperti itu, kita jadikan area black biar sama.
Kalau mungkin ukurannya kebesaran, mungkin kita bisa kecilkan agar bisa terlihat oleh peserta presentasi. Kemudian yang ini kita rata tengah, kita blok. Ukurannya belum, kita rubah ukurannya jadi 24. Dan yang itu ukurannya jadi 24. Ini blok, ganti area black. Oke, seperti ini. Dan bisa diatur animasinya. Yang ketiga kita animasinya seperti ini saja. Kalau yang kedua tadi belum, kita atur dengan seperti ini. Terus setiap bagian ini kita bisa atur animasinya seperti yang tadi. Efek, terserah pilih yang mana. Oke, saya gunakan yang lain. Seperti itu. Kita lanjutkan slide yang keempat. Kita enter terlebih dahulu. Kita masukkan judul di sini yaitu tentang pengertian komputer bagi dunia pendidikan. Kita copy, kita paste di sini. Kita ubah ukurannya terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita turunkan. Nah, kita bisa ubah formatnya menjadi word art seperti ini. Terserah mau pilih yang mana sesuai dengan selera. Kemudian kita kalau mau menambahkan picture, kita tinggal klik di sini, kita tambahkan insert. Kemudian teksnya kita ambil dari sini, kita copy, kita pengertian komputernya lebih dulu. Oke, kita masukkan seperti ini. Di pengertian komputer kita atur agar lebih menarik, bagaimana kita putar bisa. Oke, seperti ini. Terus kita juga bisa merata ke tengah. Kita juga bisa sini. Kita tap. Kemudian bisa diperbesar dan ukurannya pun juga bisa diperbesar agar terlihat oleh peserta presentasi yang ada di belakang. Kita bisa rubah yang menjadi yang lebih terlihat. Seperti oke. Kita bisa gunakan outline-nya, mungkin bisa warna yang lain seperti ini dengan outline warna hijaunya. Bisa perbesar dan agar terlihat oleh peserta presentasi, jadi pilih huruf yang besar. Kemudian kita atur add effect-nya. Di sini juga kita atur add effect.
Jadi untuk gambar komputer yang nomor 4 ini kita atur keluar berbarengan dengan slide-nya atau start with preface seperti ini. Kemudian judul juga seperti itu, kita atur keluar with preface. Kemudian ini kotak box ini akan keluar ketika diklik gitu ya, atau kita barengkan saja tarik preface semua seperti itu. Jadi ketika di slideshow akan berkeluar bersamaan seperti ini. Atau jika tidak ingin dibarengkan ya tinggal kita rubah unklik seperti ini. Ini ketika diklik maka baru keluar pengertian dan gambarnya seperti itu. Lalu kemudian bagian yang kedua, kita masih dalam pengertian, kita enter, masih lanjut dengan pengertiannya tadi. Kita masukkan ini pengertian bagi dunia pendidikan. Kita masukkan ke sini, tambah dulu, terlalu besar nantinya, kita hapus yang ini. Oke, selanjutnya kita besar terlebih dahulu, kita paste di sini. Kita ubah agar terlihat. Klik di sini. Oke, terlalu besar. Atau formatnya, kemudian pilih yang mana, terlalu cerah, terus kita bisa atur add effect-nya, maupun kita gunakan yang lain, mungkin diamond. Kita atur previous aja karena lanjutan dari yang atas, jadi kita ambil previous. Terus animationnya kita gunakan yang nomor 4. Tadi kita gunakan nomor 3 seperti itu. Sekarang nomor 4 kembali di dalam pengertiannya. Oke, kita telah memasuki PPT lagi. Kemudian kita akan membuat bagian yang selanjutnya. Kita enter terlebih dahulu. Kita hilangkan semua yang ada di sini. Pada slide selanjutnya ini kita akan menggunakan yang namanya trigger. Apa itu trigger? Nah, nanti kita lihat aja. Kita gunakan save aja biar beda dari yang lain. Kita gunakan save. Terserah sekalian mau seperti apa. Ini yang saya inginkan, kita copy. Karena manfaat untuk yang pertama ada 3, kita gunakan 3 kotak ini, kita atur terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita ubah warna dari tiap shape yang ada. Yang ini kita beri warna hijau, kemudian kita beri warna kuning untuk yang ini, serta merah. Kemudian yang ini kita beri warna yang sedikit cerah,
tahu di mana ungu, kita beri warna yang cerah lagi yang hampir sama jenisnya. Kemudian yang ini juga mana ya, oke yang ini terlalu muncul. Oke, kemudian kita copy manfaat komputer bagi pendidikan ini, kita copy, kemudian kita paste, kita klik di sini, terus kemudian kita klik paste Ctrl+F, terus kita atur besarnya ataupun di situ rata tengah atau kirinya. Kalau dirasa kurang pas, kita bisa kecilkan. Nah, atau kurang gede, kita bisa besarin lagi seperti ini. Oke. Kemudian yang ini kita ketikkan apa ya, nak? Kita bisa mengetik di sini. Jadi ini nanti akan jadi trigger atau pancingan bagi ketiga kotak ini untuk keluar. Kita copy terlebih dahulu satu-satu. Mungkin agak terlalu lama, tapi ya inilah cara saya. Mungkin ada yang bisa lebih cepat, mungkin bisa digunakan lagi. Oke, kita copy, kita klik ke sini, kita copy lagi yang terakhir. Kita klik sini, terus kemudian kita copy. Oke, kemudian kita atur keluarnya. Yang kita klik adalah save-nya. Jadi ketika kita mengatur keluarnya, dia akan keluar beserta tulisannya. Ya juga kita atur pergerakan dia. Oke. Ya ada dua, dan ketiga kotak ini kita akan blok, kemudian kita berikan titik keluar. Nah, kita atur sebelah sini, jadi 4 ini, yang bernomor 4 ini kita atur bahwa timingnya dia akan tertrigger atau keluar jika start effect on click. Jadi kita ulangi lagi, kita klik anak panah, terus cari timing, kemudian trigger, terus start effect on click, terus kemudian kita pilih tab here, dia akan keluar jika ini. Oke. Nah, kemudian untuk yang ke-78 tinggal tarik ke bawah seperti ini. Kemudian untuk ini, agar dia keluarnya bersamaan, nah kita preview semua, di previous lagi, ini juga di previous lagi. Nah, seperti ini, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, jadi kita akan seperti ini. Oh, tadi kurang pergerakan. Nah, untuk pergerakan ini kita gunakan timing, kemudian repeat. Jadi berulang-ulangnya ini kita ulangi sampai next klik berikutnya. Kita klik OK. Nanti dia akan bergerak. Kita coba. Oh, kita coba. Nah, seperti ini dia akan bergerak. Dan nanti, nah ini kan anak panah bentuknya. Nah, ketika diklik, maka akan keluar manfaat dari komputer bagi dunia pendidikan tersebut. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan lagi pada slide yang ke-7 mengenai kelebihan dan kekurangan. Pada slide ini nanti saya akan menggunakan tabel saja. Kita hilangkan ini dan kita akan hilangkan ini, salah satu dari. Oke. Dan kita ketika sudah ada seperti ini dari layoutnya, maka kita tinggal klik tabel.
dan kita atur bagaimana tabel itu jumlahnya. Kalau di sini berarti kelebihan hanya 1, nanti untuk kekurangan juga 1, dan di sini kita tulis 8 karena ada 7 kekurangan dan ditambah oleh judulnya. Dan kita klik OK. Maka akan jadi seperti ini. Nah, kita atur tingginya, kita paskan, kemudian baru kita salin. Di sini kelebihan komputer bagi dunia pendidikan. Ya, kita tinggal salin aja. Kita klik di sini di paling atas karena di judul, kita paste seperti itu. Kita berikan rata tengah dan digedein sedikit hurufnya. Seperti ini, oke. Kemudian yang pertama, ini kamu memungkinkan siswa belajar dengan kemampuan dan kecepatannya. Kita copy atau bisa menggunakan Ctrl+C, kemudian kita paste. Terus yang kedua seperti itu seterusnya sampai selesai. Oke. Ketiga, kemudian yang keempat. Mungkin ada yang bisa memberitahu bagaimana sih caranya bisa mengcopy secara bersamaan gitu loh. Nah, lagi tinggal 2. Oke, kita paste. Dan yang terakhir nomor 7, komputer punya kemampuan dalam mengintegrasikan komponen warna. Ya, benar juga sih. Seperti itu, kita copy, kita paste di sini. Nah, kita menggunakan tabel. Kalau menggunakan border, kita tinggal klik di sini. Kita klik semua dulu, terus kita pakai border, maka dia akan ada garisnya. Dan kita akan atur keluarnya menggunakan diamond aja. Oke. Jadi dia akan keluar setelah diklik. Kemudian slide ke-8. Oh, bentar. Kemudian slide ke-8 kita gunakan hal yang sama seperti slide yang ke-7, yaitu menggunakan tabel, tapi kali ini kita akan gunakan pada kelemahan. Kelemahan ada 4, berarti kita gunakan 5. Oke, kita gunakan warna yang berbeda, mungkin merah atau gunakan seperti ini. Nah, ini biar beda warnanya. Untuk kekurangan kita tinggal copy. Kita copy dulu. Kita hapus bagian yang tidak penting, kemudian diefektifkan. Oke. Seperti ini. Oke. Kemudian kita copy yang isinya. Yang pertama kita copy paste pokoknya. Ya itulah. Kalau tinggal buat PPT kan enak. Kita copy bagian-bagian pentingnya saja, karena nantinya kita juga akan menerangkannya di dalam saat kita presentasi seperti itu. Jadi tidak semua kita copy.
Sini. Oke. Kita copy. Kemudian yang terakhir adalah ini. Nah, seperti itu. Jadi kita saat ini menggunakan tabel pada kekurangan dan kelebihan dari komputer bagi dunia pendidikan. Kita gunakan entrance fit aja seperti ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke slide nomor 9, yaitu mengenai peran dari komputer. Kita klik enter. Nah, sekarang kita gunakan layout yang ini, yang berisikan 3 gambar. Kita judulnya copy dulu. Ini peran Robert Taylor. Kita copy terlebih dahulu di sini. Yes, kita kecilkan dulu. Oke, kita ratakan. Nah, kemudian kita paste karena ini menurut seseorang, jadi kita tulis nama orang tersebut. Kita gunakan font Times New Roman. Robert Taylor. Kita bisa rubah ini menjadi kecil. Nah, kita bisa hilangkan boldnya. Kita bisa miringkan dengan ini. Nah, ini ya, Robert Taylor. Kita beri seperti ini agar tahu. Wah, nah seperti ini. Peran komputer dalam pendidikan menurut Robert Taylor. Kita beri gambar-gambar terlebih dahulu yang sudah kita siapkan. Kita masukkan gambar. Kemudian yang kedua gunakan ini. Terus yang ketiga kita gunakan ini. Oke. Terus karena peran komputer dalam pendidikan menurut Robert Taylor ini ada 3, kita tulis poinnya saja, yaitu tutor, tools, and tools. Nanti kita jelaskan dalam presentasi tersebut. Yang pertama adalah tutor. Sebentar. Tutor. Kemudian tools and tooth. Yes, tutor, tool, and tooth. Kita edit jadi lebih gede, terus kita rata tengah seperti ini. Atau mungkin bisa menggunakan font yang lain seperti itu. Tutor, tools, and tooth. Ini peran komputer menurut Robert Taylor. Nah, atau mau diberi warna lain juga bisa. Oke, kita beri warna lain. Nah, seperti ini kita rata tengah. Bisa.
Jadi ini peran komputer dalam pendidikan Robert Taylor, kita buat seperti ini. Ada bentuk animasinya dari 6, 7, 8, dan 9. Tadi kan belum diberi animation. Nah sekarang kita beri 6. Kita sesuaikan urutannya tadi saja. Yang kelima tadi menggunakan animasi yang ini. Jadi yang keenam kita gunakan yang ini. Seperti itu biar mudah aja. Terus yang ketujuh kita gunakan animation yang ini. Terus yang ke-8 kita gunakan animasi yang ini. Terus yang ke-9 ini kita gunakan animasi yang ini. Biar mudah aja. Atau kalau tadi sempat dibuat pada slide master, kita bisa buat animasi pada slide master tersebut. Seperti itu. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke slide yang ke-10. Kita klik enter. Karena layout animasi ini kita ganti layoutnya yang kosong aja. Kita buat trigger lagi dengan save seperti ini. Kita gunakan lingkaran atau mungkin bisa yang lain. Kita gunakan yang lain, coba kita gunakan ini seperti ini, kemudian copy terus paste. Kita tuliskan di sini langsung saja positif. Berarti kita akan membahas mengenai dampak positif dan negatifnya. Kita berbesar dulu ukurannya. Kita perbesar. Oke. Kita juga atur ini supaya seperti tombol. Kita gunakan save effect, terus kita gunakan efek yang seperti ini. Jadi seperti tombol. Jadi nanti jika di pencet gitu ya, itu bisa muncul seperti ini. Kita bisa gunakan warna yang lain, mungkin positif itu warnanya biru muda, terus negatif itu merah. Nah seperti ini, kita sesuaikan dulu. Oke, kemudian kita buat isinya. Kita gunakan save lagi seperti ini. Terus kita copy, kita paste, kita geser ke sini. Oke. Terus kita isikan isi dari dampak ini. Kita copy. Terus kita textbook ke sini dan paste. Nah, kemudian yang negatif juga sama, kita copy, kemudian kita paste. Nah, kalau yang ini tadi menggunakan textbook langsung bisa, atau langsung diklik pada save-nya juga bisa. Sekarang kita menggunakan numbering pada home, akan seperti ini. Nah, juga kita gunakan numbering juga sama, pakai yang ini juga. Oke. Dan kita juga bisa mengubah ini tadi di format seperti ini. Nah, terus kita ubah warnanya lagi seperti ini. Nah, kita sekarang atur mereka berdua. Secara efeknya kita atur efek mereka berdua. Ini efek, terus kita atur
atur keluarnya mereka. Nah, dan kita atur supaya keluarnya itu berbarengan gitu ya. Nah, untuk yang ini kita atur keluarnya mereka. Kita klik enter, kita pilih font. Terserah mau pilih yang mana, tapi saya pilih font. Kemudian kita klik di sini lagi, di ada panah bawah, kemudian timing dan trigger lagi. Start effect, kemudian kita pilih yang positif karena ini warnanya biru, positif, terus oke. Kemudian yang merah juga kita klik enter, kemudian vote. Kita atur timingnya menjadi trigger oleh tombol negatif seperti ini ya. Klik oke. Jadi nanti mereka akan muncul ketika tombol positif atau tombol negatif ini dipencet. Kita coba slide terlebih dahulu. Nah, jadi dari dampak komputer ini bisa. Jadi kita harus pencet di sini untuk mengeluarkan dampak positif dan klik di sini untuk melakukan dampak negatif. Nah, ketika kita mengklik di luar di luar bidang ini dan ini, maka dia akan ke slide berikutnya. Nah, jadi jangan sampai salah mengklik. Atau kita bisa gunakan di sini jika kita mau on mouse click ini dihilangkan. Jika kita mau di situ ketika mengklik di luar bidang tidak next ke slide berikutnya, tapi kita juga harus menyediakan tombol untuk ke next berikutnya seperti itu. Jika on mouse musiknya tidak aktifkan, tapi ini saya aktifkan karena untuk memindahnya kita klik mana saja bisa. Ketika ingin mengeluarkan bahannya, kita tinggal klik tombol positif atau negatifnya seperti itu. Setelah kita merancang slide untuk dampak positif dan negatif, selanjutnya kita akan membuat slide tentang kesimpulan. Nah, tentang kesimpulan kita buat menggunakan textbook saja. Kita buat di sini tulisannya simpulan. Simpulan kita atur terlebih dahulu di home, kok di format ini. Di home atur jika mau kalibri kalau yang lain bisa yang tebal, terus kita rata tengah, atau bisa menggunakan word art yang ada di sini gitu. Kita gunakan ini aja. Nah, kita pinggirannya set terlalu hitam. Kita gunakan yang ini. Terserah kalian mau gunakan yang mana. Yang jelas. Yang ini aja jelas. Oke. Kemudian kita atur dulu besarnya. Kita masuk lagi ke insert, kita textbook lagi. Jika di layout, sebenarnya di layoutnya juga ada, tapi kita pakai ini aja. Kemudian kita copy simpulan, kemudian kita taruh di sini, paste. Nah, seperti ini. Kita terus formatnya, kita format, cari yang warnanya ungu. Nah, seperti ini jadinya simpulannya. Kita atur dulu besarnya. Oke, seperti ini. Oke, mantap. Atau kalau mau menarik lagi, kita bisa insert, terus kita gunakan picture, gambar-gambar anak-anak kecil atau apa. Seperti ini kita akan gunakan gambar Vizi di sini. Kok Vizi Ihsan? Nah, gambar. Nah, seperti ini.
Untuk simpulannya seperti biasa kita gunakan After Effects. Kita start with previous, ini juga start with previous, seperti itu. Adapun visi juga sama, kita atur start with previous juga. Terus kemudian kita buat ucapan terima kasih. Kita gunakan textbook lagi. Kita gunakan word art apa ya? Kita tuliskan terima kasih. Kita pakai Times New Roman, kita atur besarnya. Lagi kurang besar. Nah, kita rata tengahkan. Nah, dan untuk pergerakan, agar dia bisa bergerak terus, kita gunakan efek, terserah mau efek yang mana. Yang ini bisa. Dan kita oke. Setelah itu kita atur start with previous-nya, terus kita atur timingnya, kita repeatnya until next click aja, seperti itu. Nah, itu bisa ditambah dengan gambar-gambar lagi seperti tadi. Nah, seperti ini. Kita atur keluarnya after start with previous, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah ucapan terima kasih, mungkin ini kurang besar, kita berbesar terlebih dahulu biar kelihatan gitu kan kalau udah selesai. Nah, seperti yang saya janjikan tadi bahwa kita akan buat semuanya ini terhubung jadi di satu tempat, yaitu di rumusan masalah. Itu dengan cara menggunakan hyperlink. Kita akan gunakan save hyperlink. Kita klik di sini. Terus kita tambahkan insert. Terus kita klik save. Terus kita cari action button di sini. Kita cari gambar rumah. Kita buat gambar rumah ini nantinya menjadi sambungan atau menjadi hyperlink bagi kita nantinya untuk menuju rumusan masalah, di mana nanti gambar rumah ini juga kita tempatkan di semua slide. Nah, seperti ini. Setelah kita klik insert, kemudian diletakkan di sini, ada muncul seperti ini. Action setting, terus kita setting di sini, kita cari slide. Setelah kita klik, nah kita pilih mau menjurus kemanakah gambar rumah ini. Nah, kita akan menjurusnya ke rumusan masalah. Terus kita klik oke. Terus kita oke. Nah, kita atur seperti ini. Kemudian tinggal kita copy, terus paste seperti ini. Terus kita paste di sini juga. Kita paste di sini, agak diturunkan sedikit. Kita paste di sini juga. Kita paste di sini juga. Kemudian kita paste di sini, dan terakhir di sini. Jadi otomatis nanti
gambar rumah ini akan menjadi acuan sebagai menuju ke rumusan masalah. Kita coba dulu. Seumpama nanti tidak bisa menuju ke rumusan masalah, kita bisa atur langsung ke sini. Nah, tadi kita langsung menuju ke rumusan masalah seperti itu. Kemudian di rumusan masalah ini kita juga bisa gunakan hyperlink. Ketika di sini ada pengertian komputer, kita klik saja. Coba kita klik di sini, kita klik action yang ada di sini. Klik action, kemudian kita pilih hyperlink to. Bukan next slide, tapi kita pilih yang slide agar kita bisa milih. Kemudian kita pilih ke pengertian komputer. Jika ada judulnya, pasti juga ada judulnya di sini. Klik di sini. Terus kita klik OK. Kita klik OK di sini. Kita klik OK. Nah, jadi dia nantinya sudah terhubung dengan pengertian yang ada di sini. Kemudian manfaat, kita manfaat di sini ada di slide nomor berapa, nomor 6. Jadi kita bisa klik pada sini, terus kita klik action, terus kita hyperlink to, terus kemudian kita pilih mana tadi, slide, terus kita slide ke 6, manfaat. Oke. Kita klik OK. Terus kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan kita klik di sini, kita action, kita hyperlink to, ulangi langkah tadi, kita pilih slide, kemudian kita pilih nomor berapa, 7. Nanti ke 8-nya enak, tinggal geser 1. Klik OK. Terus klik OK. Terus yang peran ada di slide nomor 9, insyaallah. Iya, kalau 9 kita klik di sini, kita klik action, kita hyperlink to, kita pilih slide, kita pilih slide peran komputer ini. Oke. Terus OK lagi, dan yang terakhir dampak negatif dan positif. Kita klik ini, terus klik action, kita hyperlink lagi, kita maju slide yang keberapa tadi, 10. Nah, kita klik OK. Jadi ketika kembali ke rumusan masalah dan ingin kembali ke pokok-pokok bahasannya, kita langsung tinggal klik aja di bagian ini. Kita coba dulu. Nah, ketika mereka akan muncul rumusan masalah, kita tinggal menerangkan. Kalau menerangkan ini juga, menerangkan ini karena ada, tinggal tunjuk aja. Atau ketika kita menerangkan urut, kita tinggal klik di mana saja kecuali di tempat-tempat ini. Jika kita langsung ke dampak komputer bagi dunia, kita klik, maka dia akan menuju ke dampak positif. Dan ketika kita klik gambar rumah ini, maka kita akan kembali ke rumusan masalah seperti itu. Itulah guna hyperlink jika diperlukan untuk seorang presentator, jika rumusan masalah menjadi pokok bagi seorang presentator tersebut. Nah, itulah tadi sedikit tutorial pembuatan PPT dari saya yang saya bisa menggunakan fitur-fitur yang ada dalam PPT tersebut. Sekian, apabila banyak kesalahan, banyak keteledoran dalam membuat PPT, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.